Di sini, kami akan menjelaskan terkait prosedur forensik, pengambilan dan penyimpanan DNA dari pisau berdarah. Berikut ini anggota tim dari kelompok 10. Yuni Ismiatulaili, Hilaria Munda Asya, Nabila Azhara, dan Miftah Amalia Nindita. Dalam dunia forensik, setiap bukti dapat mengungkapkan kebenaran. Hari ini, kita akan melihat bagaimana DNA dikumpulkan dari senjata tajam dalam penyelidikan kriminal. Berikut dapat dilihat beberapa berita terkait materi ini. DNA adalah bukti forensik yang sangat penting karena dapat menghubungkan tersangka dengan tempat kejadian perkara. Dalam video ini, kita akan membahas langkah-langkah penting dalam mengambil dan menyimpan DNA dari pisau yang berdarah. Berikut ini adalah peralatan yang digunakan untuk olah TKP, di antaranya handscoon, masker wajah, alat swab, label, alat tulis, wadah steril atau amplop bersih, serta alat dokumentasi seperti kamera ataupun smartphone. Pada tempat kejadian perkara, ditemukan sebuah pisau yang berisi darah. Bagaimana cara kita mengambil darah tersebut? Berikut adalah prosedur yang dapat dilakukan. Prosedur pengambilan DNA dilakukan dengan mengambil swab steril dan menyentuhnya pada permukaan pisau yang berdarah. Pastikan kita tidak menyentuh bagian lain dari pisau untuk menghindari kontaminasi. Setelah itu, kita perlu memasukkan swab ke dalam wadah yang steril. Setelah kita mengambil sampel DNA, kita perlu menyimpannya dengan benar. Pertama, kita perlu memastikan bahwa wadah yang steril tertutup rapat. Setelah itu, kita perlu menyimpan wadah tersebut di tempat yang sejuk dan kering. Pastikan kita juga memberi label pada wadah tersebut dengan informasi yang jelas. Tahapan isolasi DNA dari darah melibatkan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk mendapatkan DNA murni dan berkualitas. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut. Mengambil sampel darah dan melakukan sentrifugasi untuk memisahkan komponen darah seperti sel darah merah, sel darah putih, dan plasma. Sel darah putih atau leukosit dipilih karena mengandung inti sel yang menyimpan DNA. Sel-sel darah putih dilisiskan menggunakan larutan lisis yang mengandung deterjen anionik. Proses ini bertujuan untuk menghancurkan membran sel dan melepaskan DNA ke dalam larutan. Ekstraksi DNA setelah lisis dilakukan penghilangan protein dan RNA dari larutan menggunakan bahan kimia tertentu. Ini seringkali melibatkan penambahan enzim seperti proteinase K untuk memecah protein. Purifikasi. DNA telah diekstraksi kemudian dimurnikan dari kontaminasi lain dengan menggunakan teknik seperti presipitasi garam atau alkohol yang membantu memisahkan DNA dari komponen lain dalam larutan. Presipitasi. Proses ini melibatkan penambahan alkohol seperti isopropanol atau etanol untuk mengendapkan DNA. Setelah itu, DNA akan terlihat sebagai benang-benang putih yang dapat dipisahkan dari larutan. Rehidrasi. DNA yang terendapkan kemudian dilarutkan kembali dalam buffer rehidrasi untuk mempersiapkan untuk analisis lebih lanjut seperti PCR. Bagian yang paling bagus untuk digunakan dalam analisis DNA adalah Bavicord, karena leukosit dalam Bavicord mengandung inti sel dengan DNA genomik yang lengkap dan dalam jumlah yang signifikan. Lapisan inilah yang paling sering digunakan untuk direkomendasikan dalam analisis DNA. Dengan menggunakan teknik PCR, polymerase chain reaction, dan sequencing, DNA dari darah dapat dianalisis dengan akurat. Teknik PCR memungkinkan amplifikasi DNA dari sampel yang sangat kecil, sedangkan teknik sequencing memungkinkan identifikasi urutan DNA yang unik. DNA setiap individu memiliki identitas unik yang tidak dapat diulang, sehingga memungkinkan identifikasi individu dengan akurat. Tidak ada dua individu yang memiliki DNA yang sama, kecuali pada kasus kembar identik. DNA relatif stabil dan tidak mudah rusak, sehingga memungkinkan analisis yang akurat. DNA dapat bertahan dalam waktu lama, bahkan dalam kondisi lingkungan ekstrim. DNA dari darah dapat digunakan dalam forensik untuk identifikasi korban kejahatan, identifikasi tersangka kejahatan, dan rekonstruksi kejahatan. Dengan menggunakan DNA dari darah,
Penyelidik dapat memahami kronologi kejadian dan mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kejahatan. Sekian video prosedur forensik kami mengenai pengambilan dan penyimpanan DNA dari pisau berdarah. Kami ucapkan terima kasih.